Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN PPG dalam jabatan 2025. Perkenalkan, nama saya Dickson, NIM 15252501040590, mahasiswa PPG Institut Agama Kristen Negeri Ambon, jabatan Pendidikan Agama Kristen tahun 2025, BIT 3. Saya mengajar di SMP 1 Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Pada hari ini saya akan melakukan praktik pembelajaran UKIN di kelas 8 dengan tema keteladanan hidup dari tokoh. Mohon saran dan kritikan dari semua Bapak Ibu supaya saya dapat memberikan pelajaran untuk peserta didik kita untuk berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Pagi, Pak. Apa kabar? Puji Tuhan, baik, luar biasa. Amin. Rian, Hadir Pak. Novi, Hadir Pak. Oli, Bella. Hadir Pak. Puji Tuhan. Baik, semuanya hadir semua. Kepada Tuhan dengan pujian dan doa dulu. Kita berdoa. Silakan Erma pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami ingin belajar. Tuhan Yesus, tolong berkati untuk kami supaya kami dapatkan kekuatan, kesehatan dari Engkau yang Bapa Surga. Terima kasih ya Bapa Surga. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Kita melakukan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita membuat kesepakatan dulu. Siapa yang mau maju ke depan? Yang pertama yang membuat persetujuan ataupun kesepakatan kita di dalam belajar. Oke, silakan. Pak. Oke, silakan maju. Ya, tolong disampaikan dengan jelas supaya teman-teman Anda nanti ya bisa mengikuti apa yang kita sampaikan. Silakan. Apa yang pertama? Tidak jalan-jalan. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Yang kedua, siapa lagi? Saya Pak. Oke, silakan maju. Tidak mengganggu teman. Oke, baik. Silakan duduk. Tidak mengganggu teman. Ada 5 tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan arti dari kata tokoh. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan keteladanan pada tokoh Bapak Abraham. Ketiga, peserta didik dapat menunjukkan nama tokoh yang diketahui pada gambar. Keempat, peserta didik dapat menuliskan keteladanan pada masing-masing tokoh melalui diskusi kelompok. Kelima, yaitu peserta didik komitmen untuk mencontohkan keteladanan tokoh yang diidolakan. Dalam pertemuan kita minggu kemarin adik-adik, tentunya ada beberapa hal yang sudah Bapak sampaikan kepada adik-adik. Namun sebelumnya itu juga
Bapak mau supaya adik-adik menulis, yaitu soal yang ada di depan ini. Silakan ditulis. Bapak beri kesempatan hanya 5 menit. Silakan ditulis. Yang pertama, Bapak bacakan kemarin. Pelajaran agama Kristen loh. Jadi jangan sampai lupa. Apa yang kita pelajari minggu kemarin tentang apa? Tuhan Yesus penyelamat dunia. Sekali lagi dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Tuhan Yesus penyelamat dunia. Puji Tuhan. Nah, baru hari ini yang kita pelajari adalah keteladanan hidup dari tokoh. Keteladanan hidup dari tokoh. Siapa yang tahu apa itu tokoh? Angkat tangan. Ya Pak. Ya, silakan. Rupa. Terima kasih. Itu yang pertama. Arti daripada tokoh. Yang kedua, siapa lagi? Saya Pak. Oke, apa dia? Bentuk. Bentuk. Terima kasih. Yang ketiga, Siapa? ya, Orang yang dikenal. orang yang dikenal. Nah, di dalam pujian yang telah kita kumandangkan atau nyanyikan tadi, lagu apa itu? Judulnya apa? Bapak Abraham mempunyai anak. Nah, di dalam lagu Bapak Abraham ini tentunya ada yang kita ingat dari keteladanan tokoh kita ini. Tokoh itu adalah dari Alkitab, Bapak Abraham. Nah, di dalam keteladanan Bapak Abraham ada banyak yang perlu kita ketahui. Dan Bapak percaya bahwa adik-adik semuanya sudah akan mengetahui apa-apa yang ada pada diri ataupun sikap daripada Bapak Abraham. Dan sekarang perhatikan di depan, ada beberapa tokoh yang ada di depan ini. Jadi Bapak minta 3 orang untuk maju ke depan untuk menunjukkan siapa nama tokoh yang Anda kenal di depan ini. Yang pertama, coba angkat tangan, siapa yang mau? Saya Pak. Oke, silakan maju. Tunjukkan gambarnya dan namanya. Pak Joko Widodo. Ya, Bapak Joko Widodo. Terima kasih, tepuk tangan. Yang ketiga, siapa lagi? Saya Pak. Oke, silakan maju. Bapak Abraham. Nah, Bapak Abraham, tepuk tangan. Yang kita membuka firman Tuhan. Buka Alkitabnya. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-1. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-1. Baik, kalau sudah dapat, Bapak akan membacakannya untuk kita. Silakan dengar baik-baik. Di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-1 menekankan bahwa jadilah pengikut aku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadi kalau kita memperhatikan dari perkataan Rasul Paulus ini merupakan kata perintah.
kepada pribadi kita. Jadilah katanya. Jadi artinya di sini itu melalui suatu proses. Ya, kata proses yang dulunya mungkin kita ini seorang tidak baik kelakuannya, ya suka mencuri mungkin dan lain sebagainya. Nah, karena kita sudah mengetahui isi firman Tuhan, jadilah artinya kita harus mengubahkan itu yang tidak baik menjadi baik. Rasul Petrus sampaikan kepada kita sampai pada saat ini. Jadilah sama seperti aku menjadi pengikut Kristus, katanya di sini. Dan itu berasal dari kata dasar teladan. Dari kata dasar teladan. Artinya di sini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya teladan itu adalah perbuatan yang dapat ditiru, teladanan yang baik. Dengan demikian kita akan keluar dari sekolah ini nanti, ya berubahlah, katakan demikian. Nah, adik-adik semuanya, ini Bapak akan membagikan poster. Mohon didiskusikan. Nah, baik. Itu mohon didiskusikan, dipelajari, lihat muka orangnya, dan ingat keteladanan apa yang ada pada diri tokoh tersebut kepada teman Anda. Oke, silakan. Ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4. Ingat ya, kelompok ini maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Oleh sebab itu, yang mempresentasikan yang pertama yaitu kelompok 4, silakan maju ke depan. Oke, yang lainnya silakan dilihat di depan, gambar siapa itu dan apa-apa yang akan disampaikan teman Anda di depan ini. Mohon suaranya lantang atau suara yang bisa didengar. Katakan ini siapa gitu. Oke, silakan. Kami kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Teladan yang kami dapat dari Martin Luther adalah 3, yaitu yang pertama, menegangkan kebenaran. Martin Luther menunjukkan keberaniannya untuk menegangkan kebenaran dan menentang praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Yang kedua, menerjemahkan Alkitab. Yang ketiga, menerangkan pentingnya iman. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Menegangkan dalam arti menegakkan, maksudnya di sini menegakkan kebenaran. Oke, tepuk tangan untuk kelompok ini. Selanjutnya kelompok 1 maju ke depan. Semuanya bagus, tetapi di dalam semuanya itu ada yang paling bagus di dalam penyampaian. Jadi kepada yang paling baik silakan maju, yaitu kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, tidak usah membawa posternya. Nah, ini hanyalah sebagai pemberian kasih daripada Bapak.
Jadi jangan kita melihat dari nilainya, tapi dari hasil daripada kerja usaha kita yang paling bagus. Ya, terima kasih. Nah, silakan duduk. Oleh sebab itu, Bapak mengharapkan supaya kita membuat suatu komitmen. Komitmen itu akan kita tuangkan di dalam kertas yang akan Bapak bagikan ini. Setelah itu nanti baru adik bagikan ataupun lengketkan di papan ini. Oke, baik. Sudah dapat semua. Ada yang ketinggalan? Sudah dapat? Dapat semua ya. Oke, kalau karena ini merupakan komitmen pribadi kita, jangan meniru teman kita punya, tetapi yaitu berdasarkan hati nurani kita ataupun kemauan kita nantinya. Oke, cukup ya, waktunya sudah habis. Bapak minta masing-masing kita untuk melampirkan atau melengketkan itu di papan di depan. Silakan, depan bangku yang ini dulu, maju, silakan. Oke, ya lanjut lagi. Lanjut lagi. Ya. Enggak ada. Terima kasih. Nah, ini merupakan komitmen adik-adik di dalam kita sudah belajar dari tokoh tadi. Artinya di sini, kalau kita sudah membukanya di depan kita, artinya kita sudah mempersiapkan betul-betul diri kita seperti tokoh yang kita buat. Karena kita sudah membukanya di depan. Kecuali ini tadi, ya kita tuliskan, baru kita simpan di tas kita, artinya masih kita meragukan itu. Tapi karena ini sudah kita lengketkan di depan, siap tidak siap, artinya di sini dalam keadaan waktu terjepit tidak baik, kita harus menjadi teladan seperti tokoh. Jangankan hilang ini, karena ini merupakan komitmen ataupun prinsip pribadi kita sendiri, bukan Bapak, tetapi kita sendiri. Dengan demikian nanti
kita menjadi seperti tokoh yang kita sudah pelajari. Nah, adik-adik, Bapak bacakan soal, silakan Anda tulis di buku tugas Anda sendiri. Yang pertama, tuliskan tokoh siapa saja yang kita pelajari. Maksudnya di sini, tokoh siapa yang kita telah pelajari sekarang ini. Ya. Lalu jawabnya siapa? Oke. Sudah? Yang kedua, keteladanan tokoh siapa yang peserta didik contoh. Sekali lagi, keteladanan tokoh siapa yang peserta didik contoh. Ketiga, tuliskan yang termasuk tokoh gereja pada pelajaran hari ini. Tuliskan yang termasuk tokoh gereja yang ada pada hari ini yang sudah kita pelajari. Keempat, tuliskan yang termasuk tokoh Alkitab pada pelajaran hari ini. Sekali lagi, tuliskan yang termasuk tokoh Alkitab pada pelajaran hari ini. Yang terakhir, di mana kita dapat belajar tentang tokoh-tokoh gereja. Di mana kita dapat belajar tokoh-tokoh gereja. Nah, tentunya itu sudah bisa kita jawab dengan baik. Kalau siapa yang bertelinga, pasti dia akan menjawab dengan baik. Dan siapa yang melihat tadi, pasti akan mengetahui dan menuangkan di dalam soal yang sudah Bapak bacakan tadi. Adik-adik semuanya, sebagai kesimpulan terakhir daripada pembelajaran kita pada hari ini, Bapak minta 3 orang yang membuat kesimpulan untuk kita pada saat ini, yaitu keteladanan hidup dari tokoh. Ada banyak sebenarnya, cuman Bapak minta 3 saja. Oleh sebab itu, adik-adik yang mau menyebutkan, yaitu yang pertama, silakan angkat tangan. Saya Pak. Oke, apa? Karakter yang kuat. Karakter yang kuat. Itu kesimpulannya. Artinya di sini itu harus berintegritas. Yang kedua, siapa lagi? Saya Pak. Ya. Menunjukkan ketekunan. Menunjukkan ketekunan. Bapak tambahkan lagi, dan kerja keras. Di dalam ketekunan itu harus bekerja keras, tidak boleh lemah dalam melakukan keteladanan ataupun menjadi contoh. Dan yang ketiga apa? Siapa lagi? Saya Pak. Oke, silakan deh. Empati. Empati. Bapak tambah lagi, dan kepedulian terhadap orang lain. Nah, ini merupakan kesimpulan daripada pembelajaran yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Berharap kepada adik-adik semuanya, kalau kita sudah belajar pada pagi hari ini, jangan sampai lupa, yaitu keteladanan hidup dari tokoh. Dengan demikian, kita itu akan berguna bagi masyarakat, bagi siapa saja yang menjadi sahabat, teman kita
ke depan ini. Dengan demikian nama Tuhan yang dimuliakan dan orang akan mengetahui bahwa pribadi kita itu adalah anak-anak raja, yaitu anak Tuhan Yesus. Terima kasih karena sudah mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Dan kalau kita sudah mengikuti pelajaran pada saat pagi hari ini dari awal sampai berakhirnya, itu karena bukan bapak gurunya, bukan karena adik-adik, tetapi semuanya adalah berkat pertolongan daripada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, kita meninggikan nama Tuhan kita dengan pujian dan doa. Kepada salah satu teman Anda yang memimpin pujian, ada yang mau nggak pimpin kita pujian dan doa? Yang terakhir silakan maju ke depan. Ayo, saya minta kesediaan dari teman Anda yang silakan maju ya. Baik, kita menaikkan pujian. Lagunya Aku Tahu, Aku Siap dan Melakukan, dan pakai gerakannya. Tahu kan lagu itu ya? Oh ya. Berdiri semua. Setelah pujian ini langsung dipimpin dalam doa ya. Aku tahu, aku siap dan melakukan. Itu ya. Oke. Karena kita sudah tahu bahwa keteladanan dari tokoh itu sangat penting bagi kehidupan kita, perlu kita melakukannya dan siap melakukan. Apakah adik-adik siap? Siap. Oke, baik. Aku tahu, 2, 1. Aku tahu, aku siap dan melakukan. Aku tahu, aku siap dan melakukan. Aku tahu, aku siap. Siap, aku tahu, aku siap dan melakukan. Aku tahu, aku siap dan melakukan. Aku tahu, aku siap dan melakukan. Aku tahu, aku siap. Siap, aku tahu, aku siap dan melakukan. Puji Tuhan, lakukan yang sudah kita pelajari. Baik, kita berdoa. Silakan pimpin kita di dalam doa. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan telah memimpin pelajaran kami dari awal hingga akhir. Kami telah membawa ilmu yang telah Kau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Ya, duduk semuanya. Untuk pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom dan selamat pagi.